Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Farizi dengan NPM 22412032 dari kelas akuntansi 22A. Pada video ini saya akan memberikan materi seputar investasi pada instrumen ekuitas. Setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya disebut sebagai instrumen ekuitas. Investasi dalam instrumen ekuitas menunjukkan bahwa investor memiliki saham biasa, preferensi, atau instrumen modal lainnya. Investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Menurut PSAK 50 revisi tahun 2014, menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Yang kedua yaitu menerima pembayaran dividen dan sisa hasil likuidasi. Dan yang ketiga melakukan hak lain yang diatur oleh undang-undang. Berbeda dengan berinvestasi dengan hutang, di mana investor hanya menerima bunga dan pengembalian pokok piutang. Hak suara investor memberi mereka kemampuan untuk mempengaruhi atau mengontrol kebijakan PT. Tidak hanya investor pada instrumen ekuitas untuk menerima dividen dan sisa hasil likuidasi, tetapi investor juga memiliki hak suara yang mengubah cara pengaruh investor terhadap investasi. Adapun jenis-jenis instrumen ekuitas yaitu yang pertama yaitu saham biasa, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menghadiri rapat untuk pemegang saham atau RUPS, memilih dewan direksi dan menerima dividen. Yang kedua yaitu saham preferen, memiliki prioritas dalam menerima dividen dan pembayaran kembali modal jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga yaitu waran, memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa pada harga dan tanggal tertentu. Yang keempat yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual saham biasa pada harga dan tanggal tertentu. Investasi pada instrumen ekuitas memiliki beberapa keuntungan, antara lain potensi keuntungan yang tinggi. Saham memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Selanjutnya yaitu hak kepemilikan. Pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri RUPS, memilih dewan direksi, dan menerima dividen. Selanjutnya yaitu diversifikasi. Investasi pada instrumen ekuitas dapat membantu investor untuk mendiversifikasikan portofolionya dan mengurangi risiko. Namun, selain keuntungan, investasi pada instrumen ekuitas juga memiliki beberapa risiko. Antara lain yang pertama yaitu risiko pasar. Fluktuasi harga saham di pasar modal dapat menyebabkan kerugian bagi para investor. Yang kedua yaitu risiko bisnis. Kinerja perusahaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan harga saham dan dividen. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Kesulitan dalam menjual saham di pasar modal dapat menyebabkan kerugian bagi investor. Berikut adalah beberapa tips untuk berinvestasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama yaitu lakukan riset. Investor harus melakukan riset tentang perusahaan yang ingin diinvestasikannya. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio. Investor tidak boleh menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Yang ketiga yaitu investasi jangka panjang. Investasi pada instrumen ekuitas sebaiknya dilakukan untuk jangka panjang. Yang keempat yaitu kontrol emosi. Investor tidak boleh terbawa emosi dalam mengambil keputusan investasi. Investasi pada instrumen ekuitas dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan tinggi, namun investor harus memahami risiko yang terlibat dan melakukan riset sebelum berinvestasi.
Saya rasa sekian materi tentang investasi pada instrumen ekuitas yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.